Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Semoga dengan kehadiran kita di Masjid Raya yang kita cinta ini akan menambah sedikit ilmu pengetahuan kita dan memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita bacakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 14 dan 15 insyaallah. Kita mengkaji tentang ilmu tauhid. Kajian tentang ilmu tauhid adalah kajian dasar, yaitu sehubungan dengan keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada rukun iman yang lain. Bila kita tidak mengetahui tentang ketauhidan, maka kita dituntut, karena dalam kaidahnya bahwa mempelajari ilmu tauhid hukumnya fardu ain bagi setiap kita. Fardu ain karena menyangkut antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mempelajari ilmu lainnya fardu kifayah. Ibu-ibu, bapak sekalian, dengan kita yakin kepada Allah dengan sungguh-sungguh, keyakinan kita kepada Allah memberikan motivasi bagi kita untuk beribadah dan motivasi untuk kita untuk berbuat kebaikan lainnya dan menghentikan segala larangannya. Justru itu, ikutilah di mana saja bapak ibu hadir pengajian tauhid, karena kita harus punya bekal tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama memberikan definisi awalud dini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah
mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu kita kadang-kadang terlupa mengkaji tentang tauhid. Kita biasa yang ingin kita pelajari adalah ilmu-ilmu sosial lainnya, padahal di dalam itu ada ilmu yang penting, yaitu ilmu tauhid. Bapak Ibu sekalian, dengan kita mempelajari ilmu tauhid, kita akan tahu di mana posisi kita, di mana posisi kita, siapa kita ini sebenarnya. Itu kita harus tahu. Posisi saya di mana. Untuk itu harus kita tahu kita segala keterbatas. Kulikal insan dhaifan. Manusia ini diciptakan sangat terbatasnya. Maka siapa kita? Orang-orang yang lemah. Sehingga bila kita tidak tahu tentang tauhid, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita melihat diri kita lebih, padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah insan, manusia. Allah ciptakan kita dari sebanyak ini makhluk, kitalah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba melihat siapa kita ini, apa kekuatan kita. Bacalah Bapak Ibu sekalian ayat yang saya baca tadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini adalah pengakuan. Ayat ini mengajarkan kita pengakuan, mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini ada yang mengendalikan. Biyadikal khair, ada yang mengendalikan. Di tangannya lah letak segala-galanya. Dikatakan sini biyadikal khair, di tangan Allah itu semuanya. Ketika kita sampai ke tingkat pengakuan bahwa di tangan Allah semuanya, hilanglah kita bahwa aku bukan segala-galanya. Kalau kita terlintas di pikiran kita bahwa kita yang berkuasa, kita yang berilmu, kita yang cerdas. Kalau bahasa tauhidnya, ketika kamu mengakui diri kamu segalanya itu, di mana Tuhan? Tanya orang, siapa yang kuasa? Saya berilmu, saya alim. Jangan dikatakan saya alim. Saya hanya seorang yang berilmu, pengetahuan sedikit.
Kalau kita mengaku kita yang alim, di mana Tuhan? Apakah kita yang mendatangkan ilmu kepada diri kita? Tidak. Bayangkan bahwa Pak kaum muslimin, ada kerajaan, kedudukan, posisi tinggi di sisi makhluk. Siapa yang memberikan itu? Tahu-tahu kita dinaikkan posisi kita ke tingkat yang tinggi. Apakah kita ketika dapat posisi yang tinggi itu mengatakan di diri kita, inilah usaha saya? Salah dalam ilmu tauhid. Ini adalah hasil kerja keras saya. Kalau kerjanya boleh. Kalau kedudukan posisi yang tinggi, siapa yang memberikan itu? Allah memberikan. Tu'til mulka man tasya'. Allah akan memberikan satu kedudukan kepada siapa yang ia kehendaki. Dia yang menghendaki. Kehendak Allah. Mungkin kita berkeinginan untuk mendapatkan posisi yang tinggi. Jangan ke orang diminta. Mintalah kepada yang akan memberikan kerajaan itu. Sebab tu'til mulka man tasya'. Engkau ya Allah yang memberikan kedudukan kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah yang memilih. Di mana dia sekarang, siapa dia, apa tandanya, kita tak diberi oleh Allah. Man tasya', siapa yang ia kehendaki. Kalau Allah tak nak menghendaki, tak kehendaki. Justru itu dalam kehidupan kita harus ditanamkan tawakkaltu 'alallah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Serahkan kepada Allah. Kalau ingin dapat kedudukan, kepada Allah minta. Usahalah, tetapi di situ ada yang akan memberikan. Tunggu pemberian itu. Satu, Allah juga akan memuliakan seseorang. Wa tu'izzu man tasya'. Siapa yang akan dimuliakan oleh Allah, akan disegani oleh orang lain. Siapa yang memberikan itu? Allah itu. Yang kita dianjung tinggi, diamba gadang, itu apa itu? Kok dianjung tinggi kita dianjung, besar kita diamba bersama. Sebenarnya yang memuliakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan. Katakan kepada diri kita, wa bi anfusikum afala tubsirun. Disuruh oleh Allah, tolonglah lihat diri kamu. Benar tak kamu ini yang cerdas? Kamu ini kayak yang puasa? Tidak. Sebab ada yang Allah berikan dalam waktu yang relatif pendek, diambilnya. Itu Allah yang mengambil. Mungkin ada kesalahan kita kepada Allah, atau kita telah mengambil hak Allah. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, hina dan mulia ditentukan oleh Allah. Bukan kunyang karena dek kuning, bukan kue karena setakan. Enggak.
Allah memilih siapa yang Ia kehendaki. Tidak ada lagi. Sampai di mana kemampuan kita? Hanya sekadar berbuat. Itu diberi hak kita, ikhtiar. Silahkanlah berbuat. Perbuatan itu ada pahalanya. Berbuatlah. Bercita-citalah yang baik. Itu ada pahala sendiri. Tapi yang menentukan finalnya di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat biyadikal khair. Di tangan Engkau semuanya ya Allah. Tidak ada satu wajib apa-apa. Tidak ada kita ikut campur dalam. Oh, saya sudah payah berbuat. Sekarang perbuatan adalah amal. Amal diberi pahala. Tapi finalnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, Engkau kuasa setiap sesuatu, apa saja Allah kuasa. Mau dihujankan, mau dipanaskan, mau dimuliakan, mau dihinakan, itu Allah yang punya kuasa. Sampai-sampai berbicara tentang rezeki, sampai-sampai Allah berbicara tentang malam dan siang. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bil laili. Kadang-kadang malam dipanjangkan, kadang-kadang siang dipanjangkan. Nah, urusan kita. 2 seminggu yang lalu, waktu zuhur jam berapa? Jam 12.20. Sekarang jam berapa waktu zuhur? 12.06 ya. Kenapa berubah? Siapa yang mengansur itu? Tahulah kita, kok berubah? Sehingga banyak orang terlambat salat karena biasanya dia pukul 12.20, 12.30. Sekarang 12.06. Siapa yang mandur itu? Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bil lail. Itu tidak kita punya kerja. Allah yang mengatur itu. Ketika kita melihat perubahan itu, apa yang teringat oleh Bapak? Ini ujian tauhid kita. Ketika kita melihat perubahan, apa yang teringat oleh kita? Ilmu tauhid mendorong kita ketika kamu melihat itu, jangan hanya fenomena yang kamu lihat. Jangan yang tampak ini saja kamu lihat. Tingkatkan pandangan batinmu. Inilah fa'alul lima yurid. Ini perbuatan Allah yang mengerjakan. Ini Allah yang memperbuat apa yang Ia kehendaki. Nah, kalau kita hanya tertumpu memandang hanya yang nampak ini saja, awam namanya. Kita harus disuruh memikirkan di balik yang nampak. Ma wara'at tabi'ah. Di belakang yang tampak ini ada. Kalau kita mengambil contoh, boleh saja kaum muslimin rahimakumullah. Kalau seorang menari di muka ramai, kelihatan ramai, sebenarnya siapa yang menggerakkan itu? Kok serentak tarinya, serentak suaranya? Siapa yang punya kerja itu? Tapi dia tidak hadir di situ. Siapa itu? Kan sutradara. Ada sutradara, tapi dia tidak nampak. Alam ini begitu juga. Yang kita hadapi ini ada di belakang ini.
Wara tabi'ah. Sayangnya kaum muslimin rahimakumullah, kita melihat yang lahir-lahir ini saja, tidak tembus di belakang ini ada lagi. Itulah yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbuat apa yang dikehendakinya. Dia akan memberi rezeki siapa yang dikehendakinya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dia akan memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Ada yang banyak, ada yang menengah banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak sekali tapi tidak dapat dia memakan, ada juga. Diberi rezeki banyak-banyak, dia tukang kumpul tapi dia tidak dapat memakannya. Dia tidak dapat meminumnya, dia tidak dapat memakainya. Itu di belakang itu ada penggerak, namanya Allah Subhanahu wa taala. Walahul asmaul husna. Dia punya nama yang indah. Mau baca apa? Rahman, dialah yang Rahman. Rahim, dialah yang Rahim. Ya Ghafur, dialah yang Maha Pengampun. Ya Rahim, itu kaum muslimin rahimakumullah. Justru itu kita harus kembalilah kepada Allah dalam segala-galanya. Jangan hanya diri kita yang tampak, tetapi di balik ini ada lagi yang berkuasa. Justru itulah maka kita disuruh tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Semua pekerjaan kamu sampaikanlah, saya tawakal kepadamu ya Allah. Aku serahkan kepadamu. Hebat contoh sejarah ketika Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ditinggalkan di suatu lembah. Dia hamil tua, diantarkan suatu lembah yang tidak ada kayu di sana, tidak ada air di sana. Di situ Hajar ditinggalkan. Ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Pertanyaan Siti Hajar kepada suaminya Sayyidina Ibrahim alaihi salam, dengan siapa aku kau tinggalkan? Jawab Ibrahim, aku tinggalkan engkau dengan Allah. Kemudian dengan siapa engkau pergi? Dia akan pergi lagi. Istri yang tinggalkan hamil berat. Saya pergi juga dengan Allah. Bayangkan kaum muslimin, di suatu tempat pergunungan, hanya bukit batu saja yang ada waktu itu. Tidak ada rumput, tidak ada segala-gala. Air pun tak ada. Tinggal saya serahkan. Bila telah diserahkan kepada Allah, bila telah berwakal kepada Allah, Allah akan mengadakan apa yang ia kehendaki. Itu bila diserahkan kepada Allah, tawakal itu namanya menyerah. Bila diserahkan kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang ia kehendaki. Diperlihatkannya kepada kita, inilah apa yang ku buat. Tapi kita tidak dapat memandang itu. Kita hanya memandang yang lain. Kita bagaimana keterbatasan kita, seperti nikmat. Ketika dapat nikmat, nikmatnya yang tampak. Ketika diberikan orang bantuan, bantuannya yang tampak. Si Mun'im namanya, yang memberi nikmat, tidak nampak di batin kita. Hendaknya
ketika kita dapat nikmat, si yang memberi nikmat harus diingat. Tetapi kita ketika dapat nikmat diberi oleh orang, berkali-kali menyampaikan terima kasih kepadanya karena kita diberi. Dia memberi kita sesuatu. Tetapi ketika Allah memberikan nikmat, berapa kali kita memuji si Mun'im yang memberi nikmat itu? Lupa. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah diperbaharui ilmu tauhid kita. Kita perbaharui tauhid supaya tahu kita siapa kita dan siapa yang menjadikan kita. Siapa kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita, siapa yang memberikan ilmu kepada kita. Justru itu tahulah kita. Itulah kata ulama tauhid tadi, awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal, tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita memahami bahwa tahu dengan Allah ada awal dari segala keagamaan. Kalau tak tahu dengan Allah, maka tak berawal agamanya. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Doa dulu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.